Ya, cerita tikus kencing di lingkungan. Yang ketularan tuh nggak cuman yang bisa ketularan nggak cuman manusia loh. Tadi misalnya sapi. Kadang-kadang sapi kan juga ada tikusnya. Iya, ya. betul. Sapinya ketularan ya bisa. Oh, bisa ya. Jadi kalau sapi Halo sahabat saya semuanya, berjumpa lagi bersama saya Anissa Pujarahayu di Podcast Instan, informasi seputar kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait dengan tema yang sangat menarik, yaitu tentang leptospirosis. Dan pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Ya, Kak Nuning, ya betul. Panggilnya Kak Nuning, biar kelihatan muda gitu ya. Silakan untuk bisa menyapa sahabat sehat terlebih dahulu. Hai sahabat sehat, saya Wahyudi Nugraheni, tapi panggil saya Cia Nuning. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten di Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas tentang topik yang mungkin kalau di masyarakat masih banyak yang awam ya Ibu. Di masyarakat kan mungkin masih sering dengarnya tentang DBD gitu ya. Tapi ini juga nggak kalah penting, kita akan membahas tentang leptospirosis gitu ya. Mungkin sebelum kita akan membahas lebih lanjut, mungkin Kak Nuning bisa, tadi Bu sekarang Kak ya, Kak aja deh. Kak Nuning bisa menjelaskan nih, apa sih penyakit leptospirosis itu? Oke. Sebelum saya cerita, mungkin nanti kita singkat aja ya. Kadang-kadang orang tuh ngomong leptospirosis itu ya so angel. Iya benar. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang juga bilang leptospirosis. Nah, jadi mungkin kita singkat lepto gitu ya. Lepto. Itu juga bisa aja kalau misalnya teman-teman sahabat sehat nyebutnya nggak leptospirosis gitu, lepto gitu. Jadi jangan keliru dengan klepto loh ya. Oh iya, beda lagi. Nah, leptospirosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini biasanya ya ada di binatang tikus. Tapi sebenarnya nggak cuma tikus tok loh ya. Jadi bisa juga ada di kambing, di ternak ya, kambing, sapi, bahkan binatang peliharaan seperti anjing, kucing itu juga bisa mengandung bakteri Leptospirosis. Oh gitu. Karena sebagian besar itu karena binatang pembawanya adalah tikus, seringkali masyarakat itu menyebutnya dengan penyakit kencing tikus. Kencing tikus, iya. Berarti berbahaya juga ya Kak ya. Tadi seperti anjing, kucing itu kan banyak yang memelihara juga. Kalau babi itu termasuk juga bisa atau enggak ya? Babi bisa, bisa ada beberapa serotype dari dari bakteri ini juga yang suka untuk tinggal di babi. Di babi ya, karena sepertinya masih ada juga ya warga masyarakat yang ternak, ternak babi. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang lepto itu apa. Kalau gejala awalnya nih Kak Nuning seperti apa? Lepto itu apa ya? Kadang sebuah penyakit yang seringkali terabaikan oleh masyarakat. Karena gejala awalnya ya kayak masuk angin biasa, ya demam, kemudian keju kemeng, gitu. Kemudian ada juga yang sampai mual, muntah, mata merah, tapi bukan mata merah habis bangun tidur matanya merah gitu ya, atau ngantuk mata merah gitu ya. Dan namanya ada ketika dibuka kelomak matanya itu di bagian dalam itu merah. Kalau istilah medisnya adalah conjunctiva sufficient. Itu adalah gejala awal. Sehingga kalau kita lihat dari gejala awal itu kan kayak masuk angin biasa ya, sepele ya, biasa, apalagi mungkin aktivitasnya di sawah, bekerja yang banyak menggunakan aktivitas fisik ya, sehingga kan seringkali itu memang gejala awal ini terabaikan. Jadi mungkin menganggapnya itu sepele gitu ya. Jadi warga masyarakat mengabaikan mungkin karena kecapean atau misalkan pas bekerja di sawah panas gitu ya, jadi mungkin rasanya badannya itu hanya lelah biasa gitu.
kalau dari gejala awal nih Kak Nuning, apakah ada gejala lanjutannya yang benar-benar bisa menyatakan bahwa seseorang ini dinyatakan terkena lepto? Oke. Setelah gejala awal tadi, biasanya akan diikuti dengan gejala-gejala lain ya. Bisa ada yang sampai sesak nafas, kemudian ketika bakteri itu menyerang ke ginjal, dia ada gangguan di urinnya, kencingnya berkurang, kencingnya seperti teh, kemudian kuning itu bisa di kulit, bisa di mata. Kalau menyerang paru gitu, bisa sesak, bisa batuk, juga bisa terjadi gangguan jantung gitu. Jadi bakteri Leptospira ini dia nyerangnya nggak cuman dari masuk tubuh, masuk ginjal gitu dong, enggak. Dia bisa ke paru-paru, bisa ke jantung seperti itu. Dan seringkali masyarakat itu datang ke pelayanan kesehatan itu sudah pada gejala lanjutan. Jadi kan nek gor kecukup biasa kepala gitu turu mari gitu ya. Betul. Tapi ketika sudah muncul gejala lanjutan, itu kok ini kok saya mau kencing kok susah ya, ini kok kencing saya kok jadi sedikit ya, saya susah kencing ya, terus kencingnya kok warnanya kayak gini. Nah itu yang mungkin kemudian masyarakat baru merasakan yang tidak nyaman ya, lebih tidak nyaman sehingga datang ke pelayanan kesehatan. Oke, baik Kak Nuning. Kalau tindakannya yang harus dilakukan apa Kak kira-kira kalau sudah mengalami gejala seperti itu, berarti kan sudah datang ke puskesmas gitu ya, atau ke fasilitas layanan kesehatan, lalu apa yang bisa dilakukan mereka? Karena namanya tadi ya seperti demam, mual, muntah, itu kan gejala awal yang mungkin nggak cuma lepto tok ya. Iya betul. Nyeri perut misalnya juga itu DP juga kayak gitu kan. Sehingga agar petugas kesehatan itu bisa berpikir kayak lepto ya gitu. Si pasien harus cerita nih bahwa misalnya ya Pak, Bu gitu, cerita sama dokter atau yang meriksa gitu ya, saya itu biasanya di sawah atau mungkin saya kemarin kok habis megang tikus misalnya gitu, atau mungkin di rumah itu banyak tikus gitu, sehingga kemudian dari petugas kesehatan itu bisa berpikir bahwa ini punya faktor resiko leptospirosis. Dari gejala ditambah faktor resiko, sehingga kemudian si petugas kesehatan itu berpikir bahwa ini jangan-jangan suspek lepto nih gitu. Sehingga informasi dari pasien itu juga memang menjadi satu hal yang penting ya dalam khususnya dalam lepto ini. Iya. Sudah lengkap sekali tadi sudah disampaikan. Lalu mungkin saya mau tahu ini Kak Nuning ya, di Klaten itu apakah pernah ada kasus lepto? Di Klaten itu setiap tahun pasti ada ya. Tahun 2024 itu kita punya 37 kasus dengan 9 kematian. Oh, banyak sekali. Tahun ini sampai saat ini nih. Ini selesai Januari nih. Kita punya 6 kasus dengan 4 kematian. Jadi banyak sekali. Satu hal yang memprihatinkan di mana sebenarnya kasusnya nggak banyak, tapi kematiannya tinggi gitu. Dan memang ketika kami lihat riwayatnya di rumah sakit, sudah datang ke rumah sakit juga sudah dalam kondisi yang kurang baik dan sudah dengan gejala lanjutan yang jauh lebih parah, sehingga kan juga tingkat kematiannya menjadi tinggi. Gitu nggih. Berarti awal tahun sudah dibuka dengan kasus yang lumayan banyak. Kita pernah juga nomor 1 se-Jawa Tengah itu juga ini tahun 2000 COVID itu ya. Kita punya sampai 80 kasus. 80 kasus. Yang meninggal ada berapa? Meninggal waktu itu tidak banyak. Tidak banyak ya. Tapi yang tahun ini yang luar biasa sekali kasusnya sedikit tapi kematiannya tinggi. Itu memang jadi harus masyarakat aware banget nih, harus perhatian sekali nih ya. Betul. Jadi kalau keju kemeng biasa di sawah atau punya faktor risiko tadi di rumah resik ora wisuh benar. Berpikir kayak gini kok aku itu ya. Iya, betul sekali. Dan mungkin sahabat sehat ini pengen tahu ya Kak ya, sebenarnya gimana sih bakterinya itu masuk ke dalam tubuh kita hingga akhirnya kita bisa suspek
lepto gitu. Mungkin kan selama ini itu hal yang sangat sepele dan diabaikan ya, paling bersih-bersih. Misalkan di rumah yang ternyata banyak tikus, ada kencing tikusnya, terus di sawah juga kan mungkin lah dari kencing itu terus gimana caranya bisa masuk ke tubuh. Jadi cerita tuh dulu tentang bakteri ini ada di mana sih? Iya, ya. Jadi saya cerita bahwa bakteri ini adalah binatang pembawa utamanya adalah tikus. Nah, dari tikus ini dia keluarnya dari mana sih? Dia keluarnya melalui dia tinggalnya adalah di ginjalnya tikus. Sehingga dia keluarnya adalah melalui air kencing tikusnya itu. Nah, air kencing tikus ini dia akan, kalau tikus itu naik pipis lah ya sembarangan kan. Iya, di kamar mandi. Oh iya, gitu ya. Dia kan akan mengotori lingkungan nih, lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungan manusia itu bisa kemasukan bakteri ini bisa secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung misalnya dia nih megang tikus nih. Megang tikus, lah tikusnya ternyata ada bakterinya, kemudian habis itu dia nggak cuci tangan nih. Nah, caranya masuk ke tubuh bakterinya itu adalah melalui luka atau melalui mukosa yang ada di tubuh. Bisa juga melalui selaput mata. Jadi misalnya ini, habis pegang tikus nih, tikusnya ada bakterinya, dia ketempelan nih tangannya sama bakteri, habis itu kucek-kucek. Kan dia masuk melalui mata. Oh, udah upil. Dia masuk melalui mukosa hidung gitu ya. Atau melalui luka. Luka itu nggak mesti, jangan berpikir bahwa luka itu adalah luka yang gede terus abang gitu ya. Rangen. Rangen itu kaki pecah-pecah itu ya. Itu termasuk luka. Sehingga itu adalah jalan masuk bakteri itu ke dalam tubuh manusia. Jadi tadi bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Jadi kita itu, manusia itu kontak dengan lingkungan yang sudah tercemar oleh bakteri Leptospira tadi. Tadi cerita resik gitu ya. Habis bersih-bersih, apa yang tempat-tempat yang kira-kira bekas tikusnya, habis itu nggak cuci tangan, tangannya ada lukanya misalnya, seperti itu. Dan itu nggak harus di sawah loh ya. Kita punya banyak kasus itu, ada yang sebagian besar memang yang beraktivitas di sawah, tapi ada juga yang tidak. Ada yang ibu rumah tangga, ketika aduh rumahnya bagus ini kok bisa ya kena lepto ya gitu ya. Ternyata dia itu kalau setiap sore itu punya kebiasaan nyapu pekarangannya tapi nggak pakai sandal. Kebetulan kakinya juga rangen, ada luka gitu. Itu ya Kak ya. Ada juga dulu pernah ada penjual jamu, saya mikir Bu, kenapa tidak sawah gitu kan enggak ya, orang penjual jamu aja keliling dan naik sepeda gitu ya. Kebetulan juga daerah kota kan juga, tapi kita lihat rumahnya, waduh tikusnya, kita datang gini aja tikusnya langsung cernul ada bageknya mungkin ya. Nah, jadi tidak harus selalu aktivitas di sawah, tapi juga di rumah yang juga ada tikusnya itu juga beresiko apabila dia kontak dengan tikusnya itu mengandung bakteri leptonya ya. Karena kan itu kasat mata ya, ibaratnya nggak bisa terlihat, jadi nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan ya, gitu. Tapi juga ini juga ya, nggak cuma tikus tok loh ya. Jadi sebenarnya tikus tadi ya, cerita tikus kencing di lingkungan. Yang ketularan tuh nggak cuma, yang bisa ketularan nggak cuma manusia loh. Tadi misalnya sapi. Kadang-kadang sapi kan juga ada tikusnya. Iya, betul. Sapinya ketularan ya bisa. Oh, bisa ya. Jadi kalau sapi itu kelihatan sih ada yang matanya kuning, kemudian ini kok sapi kok nggak pernah beranak, padahal kan harapannya kan beranak ya. Iya, betul. Kok aborsi itu juga bisa jadi salah satunya adalah karena tadi terkena bakteri leptospirosis. Kemudian kan ketika sapi yang sudah kena lepto tadi kencing gitu ya, itu ya kencingnya tuh bisa nular ke manusia. Misalnya soalnya saya juga pernah ada kasus nih, dia melihara sapi di belakang rumahnya, kalau membersihkan kandang itu dia nggak pernah pakai sepatu bot. Ngaruh juga ya itu Kak ya. Jadi lingkungannya udah tercemar gitu. Iya, betul. Berarti bisa dikatakan rantainya lumayan panjang gitu. Iya, karena nggak cuma tikus tok ya. Iya, betul. Oh iya. Berarti
efeknya tadi selain yang sudah disebutkan terkait dari misalkan terkena lepto, gejala-gejalanya tadi lalu berefek sampai meninggal itu tadi juga bisa ya Kak ya. Dan itu nanti untuk menentukan nih Kak nih apakah seseorang ini lepto atau tidak itu pemeriksaan apa sih Kak? Ataukah pemeriksaan darahnya atau apa seperti itu? Ya, salah satunya nanti dengan pemeriksaan lab ya. Jadi tidak hanya pemeriksaan klinis saja dari gejala, tapi ada penunjang laboratoriumnya. Nanti ada juga namanya pemeriksaan dengan rapid test leptospira, itu juga tersedia di Kabupaten Klaten gitu ya. Itu nanti untuk bisa mendiagnosa apakah dia memang probable lepto atau tidak. Oke. Baik Kak. Ini untuk pencegahannya ini ya. Tadi sudah cerita panjang lebar tentang apa lepto, gejalanya. Nah, pencegahannya ini seperti apa sih yang seharusnya dilakukan sahabat sehat agar terhindar dari lepto? Yang pertama kaitannya dengan kita sendiri dulu nih ya. Jadi kita harus membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Setelah aktivitas di tempat-tempat yang sekiranya itu memang terindikasi kotor, kemudian ada tikusnya gitu ya, segera cuci tangan, cuci kaki dengan sabun dan air bersih. Kenapa? Karena bakteri Leptospira ini sebenarnya sensitif, mudah mati dengan disinfektan. Jadi cuci tangan gitu ya. Termasuk yang di sawah nih gitu ya. Kalau pakai sepatu bot kira-kira bisa nggak ya? Pada repot sih mungkin ya kayaknya. Soalnya sudah masuk susah keluar. Betul. Sepatu repot. Jeblos. Nanti narik gitu. Pernah juga saya tanya, "Mbok, kalau nandur pari itu loh, pakai sarung tangan gitu." Iya. Wah, angel gitu ya. Jadi kayak untuk ya memang kalau di persawahan agak sulit ya. Menggunakan alat pelindung diri tadi ya, baik sepatu bot, sarung tangan. Tapi ketika itu tidak bisa dilakukan, berarti yang harus dilakukan adalah satu, segera cuci tangan, cuci kaki tadi ya. Kemudian yang kedua, apabila ada luka, itu diobati. Jadi rangan tadi kan luka ya. Apalagi namanya kalau aktivitas di sawah itu resiko kecocok keong. Luka sudah sembuh, cocok lagi, sembuh, cocok lagi gitu toh. Sehingga perawatan luka itu jadi satu hal yang penting. Kalau memaksa yang beraktivitas di sawah untuk pakai APD kayaknya juga susah ya. Tapi ketika dilakukan di area persawahan yang kering, misalnya nih pas ngaret gitu ya, sebisa mungkin ya tadi kan bisa atau nek ngaret itu toh ya nggak jeblok-jeblok gitu. Pakai alat pelindung diri yang paling bagus ya sepatu bot gitu. Iya sih. Itu kaitannya sama perilaku kita ya. Kemudian kalau kaitannya dengan gandeng ini yang nulari tikus toh ya terutamanya ya. Berarti menjadi pengendalian tikus di lingkungan itu juga jadi satu hal yang penting untuk dilakukan. Tikus itu ada yang tikus rumah atau domestik, ada juga yang non domestik yaitu yang ada di lingkungan luar rumah. Di lingkungan rumah ya, yang pertama cara pengendalian tikusnya ya bisa dikurangi populasinya, misalnya pakai perangkap gitu ya. Tapi nek pakai racun hati-hati ya. Iya sih ya. Sing kucing kayak gitu ya. Kayak pokok itu godolan pasaran cah cili itu kan malah repot ya. Racun tikus enggak? Iya, warnanya pink gitu kan. Menarik ya kayak. Tapi nek dikasih air godolannya udah disirup-sirupan gitu. Nah, itu juga bahaya sekali ya. Iya. Jadi harus berhati-hati. Jadi bisa tadi pakai perangkap, kalau saya sih nek pakai pestisida hati-hati sekali ya, pakai racun tikus hati-hati sekali. Kemudian lakukan biar rumah itu ra disenengi tikus. Tikus itu meng seneng ngumpet. Jadi dia tempat berlindung sama maem. Di sampah itu juga salah satu maemnya tikus kan. Iya sih, apalagi nanti betul. Jadi kalau sampah ya usahakan tertutup gitu ya. Iya. Kemudian sisa-sisa makanan bisa yang habis malam terutama karena tikus ini kan malam-malam ya mulai sore karena dia memang binatang malam nih nocturnal nih. Jadi mulai sore itu mulai keluar. Jadi kalau sisa makan malam itu ya
ndang dicuci aja, selain ya bersih, jadi tidak mengundang tikus untuk datang. Mak-mak ditutupi, jangan sampai itu mengundang tikus, kan tanggung tikusnya kayak dipakani ngono ya. Tersedia terus gitu. Barang-barang ditoto biar nggak jadi umpetannya tikus. Nek kayak apa namanya? Resik gitu kan tikusnya arep ngumpet ya bingung males dulu gitu. Ya, di mana ngumpetnya? Jadi nggak betah lah tinggal di rumah kita. Geng, siap. Kalau untuk sarannya nih Kak Nuningin, yang terakhir sarannya untuk sahabat sehat agar terhindar dari lepto. Jadi pesan-pesannya apa dari Kak Nuning ini? Monggo silahkan. Ya, pesan kami satu, jaga kebersihan ya. Lingkungan yang bersih akan menjadikan kita juga jadi sehat. Kemudian apabila ada gejala, segera periksa ke pelayanan kesehatan. Tadi gejala-gejala awal lepto ya, seperti demam, nyeri perut, mual, muntah, keju kemeng, seperti itu kok. Duh, saya kok aktivitasnya di tempat-tempat yang beresiko seperti itu periksa, datang ke puskesmas, sampaikan keluhan dan juga aktivitas sehari-hari. Ya, agar apabila itu memang terindikasi untuk terjadi leptospirosis gitu ya, itu dari pihak petugas kesehatan bisa melakukan penanganan dengan segera. Ya, baik. Terima kasih Kak Nuning. Ya. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan? Mungkin semoga sehat selalu ya sahabat sehat. Ya, baik. Terima kasih Kak Nuning sudah hadir di sini memberikan informasi yang sangat lengkap dan luar biasa. Semoga nantinya sahabat sehat bisa ya sama-sama tahu tentang apa itu lepto dan juga cara mencegahnya seperti apa agar kita semuanya bisa terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan. Baik sahabat sehat semuanya, cukup sekian untuk podcast instan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan juga follow Instagram, Facebook, dan X di Dinkes Kap Klaten. Jangan lupa ya komen dan juga like-nya. Terima kasih.